surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Di tempat ini Engkau hadir Tuhan, berkuasa dan ambil alih pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jamah setiap hati oleh darah Yesus. Ampuni segala dosa-dosa kesalahan kami. Tebuslah pikiran kami, tebuslah roh kami, jiwa kami, tubuh kami. Dan jadikan baru pada pagi hari ini. Bersihkan dari segala roh-roh jahat yang mengikat, roh kelemahan, roh sakit penyakit, roh ketidakpercayaan, roh ragu-ragu, roh bimbang, roh agamawi, roh kesesatan. Di dalam nama Yesus Kristus kami dilepas dengan darah Yesus, dengan kuasa Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Engkau berbicara pada saat ini dengan kuasa firman, dengan kekuatan-Mu. Nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Yang kakinya sebelah kiri sakit, sebelah kanan juga semutan, Tuhan sembuhkan. Sakit kepala juga Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit di mata sebelah kiri, Tuhan sembuhkan kau di dalam nama Yesus. Sesak nafas juga Tuhan sembuhkan pada saat ini dalam nama Yesus. Engkau Tuhan, ambil alih kesembuhan ini, bukan manusia tapi Tuhan yang bekerja oleh kemenangan Kristus Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk firman-Mu, beri hati yang lapar, haus akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-17. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai ayat 21. Saya akan baca ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga.
Ketika murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Saudara, kita tahu bahwa Yesus memberi contoh yang sangat gamblang, sangat jelas untuk dia memberitakan Injil, dia mengusir setan-setan, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan mujizat. Amin. Ya. Tuhan itu memberikan sebuah perintah kepada murid-muridnya. Pada waktu dia melatih, ya, pergilah kepada orang-orang yang hilang, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangan ke bangsa-bangsa lain dulu. Pergi kepada umat Israel yang hilang. Lalu beritakanlah kerajaan Allah yang sudah dekat itu. Lalu sembuhkanlah orang-orang sakit. Usirlah setan-setan. Bangkitkan orang mati, bahkan begitu. Betul enggak? Itu perintah Tuhan Yesus. Jadi diutus untuk memberitakan Injil sambil mengadakan tanda-tanda ajaib. Nah saudara, gereja banyak yang sudah tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Menginjili juga tidak. Kalau menginjil tidak mengadakan tanda-tanda ajaib. Nah ini perintah Tuhan Yesus harus lengkap kita terima, bukan sebagian-sebagian. Karena iman yang kita terima di dalam Kristus Yesus itu iman yang bersifat rasuli, betul enggak? Amin. Ayo bilang, iman yang gereja terima saat ini adalah iman rasuli. Iman rasuli juga memanifestasikan hal-hal yang supernatural. Kalau hal-hal supernatural di Korteng, saudara, gereja itu adalah gereja yang natural semuanya. Dan gereja menjadi tidak bersifat rasuli. Ya, iman rasuli yang dulu sama sekarang sama enggak? Hah? Iman gereja berubah enggak atau sama tetap? Sama. Harusnya sama. Dulu gereja rasuli, sekarang juga gereja rasuli. Aku percaya gereja yang kudus dan am. Iman rasuli, aku percaya, betul enggak? Itu pengakuan yang tidak boleh kita tinggalkan dan kita sebagai gereja Tuhan harus mengantisipasi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, waktu Yesus melatih 12 muridnya untuk pergi berdua-dua, dia memberi pesan, pergilah, beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Sembuhkanlah orang-orang sakit, tahirkanlah orang-orang kusta, bangkitkanlah orang-orang mati. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Nah itu konsisten, dari awal Yesus melayani, memberi contoh, lalu diberikan kepada murid-muridnya yang sama. Dia memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir setan-setan, untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan kelemahan. Pasal 10 Matius ayat 1, saudara. Sama gereja saat ini diutus oleh Yesus seperti para murid. Saudara harus tahu, Yesus bilang apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan dia bilang apa? Ajarkanlah mereka melakukan. Bukan cuma tahu. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarkan. Segala sesuatu. Boleh dikurangi? Tidak. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ajarkanlah mereka melakukan. Jadi gereja dituntut untuk bisa memberitakan Injil sambil mengadakan tanda-tanda ajaib. Amin. Nah saudara percaya enggak itu? Markus pasal 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Itu saudara percaya enggak? These signs will follow.
these signs, tanda-tanda ini akan mengejar, mengikuti orang-orang yang percaya. Saudara harus percaya, sebab tanda-tanda itu akan mengejar saudara. Kalau saudara tidak percaya, itu persoalannya, ya. Nah, Yesus bilang, Injil kerajaan itu harus diberitakan di seluruh dunia. Kamu adalah saksinya. Yesus bilang begitu. Berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Saudara, kamu saksinya, saudara dan saya. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Amin. Coba lihat Markus 16. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lihat ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Percaya enggak ini terjadi? Ya, saudara, gereja harusnya menerima semua janji Tuhan ini, betul? Amin. Nah, sekarang coba kita kembali ke Matius pasal yang ke-17. Ayat yang ke-14, di situ datang kepada Yesus orang-orang banyak. Coba lihat ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ini datang kepada Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, ini yang datang berapa? Seorang yang mendapatkan Yesus menyembah. Katanya satu atau berapa? Satu, ya. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Jadi ini sakit ayan, jatuhnya ke dalam api. Dia tidak bisa bangkit dari api itu karena ini memang ayan, ya. Saudara pernah lihat orang ayan? Orang ayan itu kayak orang yang pingsan, itu suka ada meleleh air liur di mulutnya, lalu kemudian dia seperti kejang-kejang begitu. Kalau dia jatuh ke dalam air, itu kan guling-guling, ya. Itu zaman saya masih kecil, itu ada satu orang yang sering kena sakit ayan. Jadi tiba-tiba jalan, tiba-tiba jatuh gelepar kayak ayam habis disembelih begitu. Putar-putar begitu, ya. Lalu kemudian itu busa keluar dari mulutnya, dan anak-anak kecil itu lihat dari jauh sambil ketakutan semua, termasuk saya, histeris, saudara. Jadi saya waktu masih kecil, wah, saudara, hitam kecil pendek, sudah pokoknya mainnya kerok-kerok tanah, ya. Tangannya hitam-hitam cacingan, saudara saya dulu, ya. Nah, lihat orang seperti itu, saudara, saya langsung ketakutan. Dan saudara, papa saya kan dokter, ya. Orang itu biasa dibawa ke papa saya. Wah, saya tambah ketakutan lagi karena dia mendekat ke rumah saya, saudara. Saya langsung ngumpet pokoknya. Sebisa mungkin tidak berhadapan sama dia, saudara. Nah, tapi yang berani bawa-bawa itu adalah mas-mas yang badannya gede-gede gitu, ya. Dan saya heran, susternya papa saya itu yang suka bantu papa saya kok berani, ya, kalau saya enggak berani, saudara.
saya udah lari waktu itu ya. Ya kalau dia jatuh ke air, itu dia akan nyedot air itu sama hidung dan paru-parunya itu nanti terisi air, dia bisa mati. Jadi roh ayaan ini kepingin membunuh. Ya ini saudara harus melihat kenyataan itu. Nah coba kita lihat. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Saudara, coba lihat ini. Yesus waktu mendengar ini, murid-murid Yesus itu dokter bukan? Bukan toh? Disuruh menyembuhkan atau tidak? Matius 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit. Ya, sembuhkanlah orang sakit kepada murid-muridnya. Kepada kita juga disuruh menyembuhkan orang sakit. Amin. Amin dah ini. Amin, puji Tuhan. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sudah lihat ini. Yesus melihat murid-muridnya bisa menyembuhkan orang sakit saat ini. Ada yang tidak bisa. Jenis apa ini? Ayan. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Wah. Kira-kira Yesus ngomong apa, saudara? Tidak apa-apa, udah. Baru belajar, gitu ya. Betul enggak? Coba lihat. Maka kata Yesus, hai kamu. Apa di sini? Hai kamu, angkatan. Ini satu orang atau satu generasi? Ini adalah sekelompok orang, satu generasi. Dari kata genea, angkatan, generasi. Ya. Hai kamu, generasi yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara, ini realitas yang tidak bisa kita sangkali ya. Generasi yang tidak percaya minta disabari. Betul? Ini loh. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ini saya di gereja dulu ya. Itu jemaat-jemaatnya itu minta disabari terus. Sabar Pak, sabar. Kami mau seperti yang Bapak bilang. Kami mau melayani Tuhan dengan kuasa, tapi kami tidak bisa. Sabar Pak, sabar. Ini bicara soal sabar atau soal apa ini? Saudara lihat ini. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Atau angkatan yang kurang percaya, yang mana? Tidak percaya. Dan yang sesat. Wah ini serem enggak ini saudara? Kalau menurut saudara, kalau ada pendeta yang ngomong kayak gini, saudara apain? Halo? Jemaatnya enggak bisa menyembuhkan orang sakit, terus enggak apa-apa. Enggak apa-apa, memang baru belajar ya. Satu periode begitu. Setahun. Saya mau tanya, ini kira-kira ikut Yesus sudah berapa lama? Sudah berapa lama ini? Pengutusan pertama ini, saudara. Berapa lama kira-kira? Setahun? Enggak sampai. Berapa lama? Dugaannya para penafsir bulanan, saudara. Ada yang kira-kira 3 bulan, ada yang bilang kira-kira 6 bulan, ada yang kira-kira
8 bulan tapi belum sampai setahun. Ya, saudara ikut Yesus berapa tahun? Halo? Ini murid-murid baru ikut Yesus belum setahun. Sudah diutus, pergi berdua-dua, sembuhkanlah orang sakit. Sekarang ada yang tidak sembuh. Yesus ngomong apa? Yang lain kan sembuh, tidak apa-apa. Begitu, Yesus ngomong apa? Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara, saya membaca ayat ini, itu meneliti kembali kepada apa yang saya kerjakan, dan saya merasa Tuhan ampuni saya kalau saya terlalu sabar sama jemaat. Ya. Saya mendengarkan omongan jemaat yang dibisik-bisikkan ke istri saya terus. Nah, ini rahasia saudara, kalau misalnya mendekati seseorang tidak bisa, dekati istrinya. Gitu, dekati istrinya selalu. Ya, dan saya pasti mendengar istri, tidak mungkin tidak. Ya, mau istri itu pendapatnya benar apa salah, pasti dengar, betul enggak? Halo? Saudara harus tahu, yang berkuasa itu kadang-kadang istri, kadang-kadang. Istri takut suami, ada. Suami takut istri? Bukan ada, banyak. Saudara, saya kenal sama preman, dia berani ngobrak-ngabrik pasar, tapi takut sama istri. Kalau istrinya marah, suruh keluar, saudara, nangis di depan pintu. Preman, saudara. Dia pernah ngobrak-ngabrik pesta ulang tahun. Bawa black itu apa? Kaleng yang buat kerupuk itu digedok-gedok, buang. Orang ulang tahun, saudara, sampai yang punya ulang tahun itu pingsan. Bapaknya juga pingsan. Tapi sama istri takut, saudara. Dimarahi sama istri, suruh keluar, kunci, suaminya nangis di depan pintu. Wah, saudara, takut istri, saudara. Tapi sama preman yang lain tidak takut, saudara. Nah, itu banyak, saudara. Saya lihat ternyata banyak jagoan-jagoan itu berani sama siapa-siapa, takutnya sama istri. Ya, ini kenyataan, saudara. Nah, yang di sini, saudara, Yesus memberitahu kepada kita, jangan saudara berkompromi sama ketidakpercayaan. Ya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Dia ngomong sama angkatan yang tidak percaya ini, saudara. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Ini yang ditegur siapa? Iblis, bukan muridnya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Nah, saudara, jadi Yesus punya sebuah pengharapan, ekspektasi. Siapa mengikut dia, yang diperintahkan apa, harus lakukan semuanya, betul? Kalau dibilang sembuhkan orang sakit, tidak bisa sembuh, dia ngomong apa? Tidak apa-apa lah, baru belajar. Itu pendetamu, ya. Pendeta saudara ngomong begitu. Yesus ngomong gitu enggak? Enggak, saudara. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Saudara, kalau mendengar ini jangan marah. Teliti diri sendiri lalu kemudian, wah saya angkatannya tidak percaya. Saya harus percaya. Gitu. Amin. Nah, coba lihat ayat 17 ini. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Ini bahasa aslinya itu adalah apistos. Apistos, tidak percaya. Coba
Sekarang saudara perhatikan ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Ini murid pasti bingung ya, kok saya enggak bisa ya? Kenapa ya? Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah ini penting, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Saudara lihat, ini bahasa aslinya itu apistia. Apistia. Apa itu? Kurang percaya atau tidak percaya? Tidak percaya. Ini terjemahan Indonesia menyesatkan. Ya. Saudara kalau membaca di dalam terjemahan King James maupun New King James, itu diterjemahkan unbelief. Tidak percaya, unbelief. Wah, keras ya. Karena kamu tidak percaya. Bahasa Indonesia, lah ini murid kok tidak percaya. Murid pasti percaya, ini kok tidak percaya, apa maksudnya? Nah, saudara harus tahu bahasa Yesus itu jelas apistos, lalu apistia. Ya, sama konsepnya, tidak percaya, ketidakpercayaan, tergantung itu kata kerja atau itu kata benda, saudara. Nah, sekarang coba kita lihat terjemahan yang lain. Saya menyelidiki terjemahan The Message. Karena kamu not yet taking God seriously. Sebab kamu tidak berhubungan sama Tuhan dengan serius. Kamu tidak serius kalau soal Tuhan tidak serius, maka tidak bisa sembuh. Nah ini kata dari Tuhan Yesus menurut terjemahan The Message. Lalu Amplified. Amplified ini mirip kayak terjemahan Indonesia ya. Karena the littleness of your faith. Karena kecilnya imanmu. That is your lack of firmly relying trust. Yaitu karena kurangnya keteguhan untuk menyerah bersandar. Kurang teguh untuk menyerah bersandar. Lalu saya lihat terjemahan yang lain, English Standard Version, ESV, ternyata menerjemahkan little faith, iman yang kecil. Lalu New American Standard Bible, littleness of faith. Wah, ini beda antara iman kecil sama tidak percaya. Bedanya berapa? Yang betul terjemahan yang mana? Kalau literal, tidak percaya. Tapi kok diterjemahkan sama banyak teks, The Message, bukan. The Message itu not yet taking God seriously. Jadi dia sudah percaya tapi kurang serius. Nah sekarang terjemahan Amplified, terjemahan English Standard Version dan New American Standard Bible, kok iman yang kecil? Bagaimana ini? Lalu saya lihat terjemahan Young Literal Translation. Terjemahan ini dari penterjemah yang sangat-sangat radikal maunya harafiah. Dia menerjemahkan apa? Want of faith, ketiadaan iman, membutuhkan iman, memerlukan iman, kekurangan iman, yang mana kekurangan itu kekosongan. Jadi butuh iman, kurang iman, tetapi satu bagian yang kurang itu adalah kekosongan. Hampa, imannya hampa, tidak lengkap. Seperti itu, ya. Tapi saya melihat terjemahan ini adalah terjemahan yang kompromi antara dua kubu, King James dan New King James, dan terjemahan English Standard Version, New American Standard Bible. Ini tengah-tengah. Ya, kalau saya kembali ke teks aslinya. Saudara kalau mengerti istilah yang dipakai apistia, apistia itu ada di dalam teks yang lain. Coba kita lihat Matius 13 ayat 58. Diterjemahkan bahasa Indonesia. Dan karena ketidakpercayaan mereka.
Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ketidakpercayaan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ketidakpercayaan. Markus 6 ayat 6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ini apistia. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Lihat Markus 9 ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara, apistia itu terjemahannya bahasa Indonesia tidak percaya. Tapi khusus ayat tadi ini, muridnya dimarahi, dibilang angkatan yang tidak percaya, tadi atasnya angkatan tidak percaya, tapi di bawahnya karena kamu kurang percaya. Itu konsisten enggak bahasa Indonesia? Sama sekali tidak konsisten. Saudara, artinya saudara, murid di dalam soal kesembuhan sampai menghadapi satu tahap, roh yang dihadapi terlalu besar. Lalu mereka tidak punya iman lagi. Ini tidak bisa, kita tidak bisa ini, jenis ini tidak bisa. Nah, Yesus menjelaskan, coba lihat. Sebab aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Butuh iman sebesar apa? Biji sesawi. Saudara tahu enggak? Ada tanaman yang nanti tumbuhnya gede, seperti pohon di depan. Benihnya super kecil. Biji sesawi itu seberapa kecilnya, tahu enggak? Merica kalau digecek remukannya itu segede itu. Ya, biji sesawi itu segede itu, saudara. Ini ada gambaran. Gede enggak ini? Besar sekali ya. Kalau dibesarkan. Coba lihat ujung jarimu segitu. Imanmu segitu kalau ini jenis biji yang paling kecil dari semua jenis biji. Kalau engkau lebih kurang dari itu artinya apa? Tidak ada iman. Nah saudara, untuk pelayanan kuasa membutuhkan iman. Tidak bisa engkau tanpa iman. Justru iman itu bicara tentang bukan saya yang mampu. Iman itu tanpa usaha saudara. Nol usaha kita. Semuanya Roh Kudus. Itu iman. Maka kalau saudara menghadapi orang dan kemudian merasa tidak bisa, itu saudara masih sandar kepada diri saudara sendiri. Paham enggak? Saya ngadepin orang yang kerasukan setan. Saya usir setannya, keluar kau dalam nama Yesus. Tidak bisa keluar. Saudara, saya merasa tidak bisa. Berarti saya masih bersandar kepada diri saya sendiri, saudara. Ini kesalahan fatal di dalam pelayanan kuasa, saudara. Dan orang Injili tidak mau merendahkan diri. Banyak yang berpikir memang bukan bagian saya. Memang zamannya sudah berubah. Menyalahkan apa? Zaman. Dia tidak mau koreksi bahwa mereka ini kehilangan iman. Iman itu bukan usaha manusia. Iman itu seluruhnya Tuhan yang mempunyai. Dia memberi kepada kita gratis. Cuma-cuma. Saudara, saya mau tanya, saudara punya iman enggak? Berapa lama saudara mau punya iman? Jadi murid Yesus. Kalau orang berubah dari tidak percaya menjadi percaya itu gradasi atau lompatan? Ditambah dikit-dikit, tambah langsung jadi iman gitu. Atau lompat. Saudara, ini kalau saudara mengerti mati sama hidup itu gradasi atau lompatan? Kelihatannya bisa gradasi ya, kelihatannya sekarat dulu, cengap-cengap gitu ya. Terus kemudian baru lemes. Terus kemudian
mati. Kayak gradasi. Tapi dari ada hidup menjadi tidak ada hidup itu apa? Lompatan, saudara. Iman itu juga sama. Saudara harus melihat kepada Tuhan, bilang Tuhan saya tidak bisa, Engkau yang bisa. Tolonglah aku yang tidak percaya. Seperti orang yang minta disembuhkan, Tuhan kalau Engkau dapat, katamu kalau Engkau dapat, kalau aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus bilang apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Engkau persoalannya tidak punya iman. Tolonglah aku yang tidak percaya. Aku percaya. Nah ini, saudara harus seperti Bapak itu ya. Tolonglah aku. Yesus itu segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah ini loh. Ini adalah paradoks. Tolonglah aku yang tidak percaya. Jadi minta tolong. Yesus menolong enggak? Menolong. Akhirnya dia bisa percaya. Antara tidak percaya sama percaya itu bedanya jauh. Tidak ada batasnya perbedaannya. Coba lihat sekarang iman yang kecil. Dalam bahasa asli kalau iman kurang, itu kurang percaya itu terjemahan bahasa aslinya harusnya oligopistis. Oligopistos. Coba saudara lihat Matius 14 ayat 31. Ini memakai terjemahan kurang percaya. Betul. Karena di situ memakai oligopistos ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi bimbang karena kurang percaya. Ya. Ada yang sakit kepala di sini, Tuhan sembuhkan kau di dalam nama Yesus. Sudah sembuh ini sekarang. Siapa orangnya? Di sini ada. Coba periksa kepala saudara. Udah sembuh itu. Sakit kepala. Tadinya sakit kepala. Siapa di sini? Oh anaknya kamu. Tuh. Ya Rachel ya. Puji Tuhan. Jadi oligopistos. Kurang percaya jadi bimbang. Tapi kalau yang tadi itu tidak percaya. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya. Oligopistos. Masih banyak yang lain lagi. Matius 8 ayat 26, coba lihat. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya, oligopistos, bukan apistos. Oligo, kecil, singkat, waktunya percaya cuma sedikit, setelah itu bingung, bimbang ya. Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya, coba saudara, kita teliti perkataan Yesus berikutnya. Ini yang mau saya dalemin. Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Lah, dari sini kita dapat menarik satu kebenaran. Jadi iman itu timbul, muncul, ada waktu seseorang itu, saudara berdoa itu apa sih? Berpuasa itu apa? Kita mesti tahu, berdoa itu saudara memberikan diri saudara kepada Tuhan. Tindakan memberi diri kepada Tuhan. Ya. Kalau saudara berdoa, ambil waktu untuk berdoa, saudara memberikan diri saudara kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, tapi memberi diri kepada Tuhan. Ya. Berdoa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan memberi diri kepada Tuhan dan berpuasa. Berpuasa itu memberi diri sampai kedagingan kita itu dikikis habis.
Kenapa tidak bisa ngusir? Sebab jenis ini butuh persembahan hidup yang total. Di dalam doa, memberi diri, memberi waktu kepada Tuhan, menantikan Tuhan. Lalu kemudian berpuasa. Berpuasa itu saudara, saya berpuasa itu pernah 40 hari. Pernah 70 hari, pernah 120 hari, pernah 125 hari, pernah 200 hari, pernah 4 bulan. Saudara kalau berpuasa, apa yang saya alami bukan soal lapar, enggak lapar, pasti lapar. Ya. Ada yang enggak puasa, lapar juga ada ya. Ini puasa. Puasa itu kalau periode lapar itu bergelombang begini, saudara. Bergelombang seperti itu ya. Puasa baru sebentar, berapa jam gitu malah lapar ya. Karena ingat tidak makan ya. Langsung ingat tidak makan, ingat makanan malahan, saudara. Jadi lapar. Nah terus sampai satu periode bisa kita tahan, laparnya hilang, nanti gejolak lagi muncul. Jam-jam tertentu muncul lapar lagi ya. Dan lambung itu suka mengeluh sambil mengeluarkan bunyi macam-macam. Ya. Lalu kemudian menyiksa kita. Sikut sana, sikut sini. Aduh mulai tidak enak, perutnya mulai kayak meronta-ronta begitu ya. Saudara saya ngomong sama perut saya, stop kamu jangan meronta-ronta, saya mau puasa. Gitu saudara, bisa ya sampai satu periode. Seminggu puasa, saudara, saya kalau lihat orang makan itu menikmati. Yang saya lihatin tidak menikmati saudara. Anak-anak saya bilang, Papa ini puasa tapi ngeliatin orang makan. Ya memang jujur saya kepengen makan saudara. Tapi yang saya lihatin tidak kepengen makan setelah itu. Saya bilang, sorry. Ya, Papa enggak lihat. Tapi baunya masih menyengat saudara. Ya, jadi baunya kesana kemari ya. Mau babi guling juga pasti bau saudara. Ayam goreng juga bau. Ya. Saya merasa ya enggak ada jalan lain. Oh, saya harus bertahan ya. Nah saudara-saudara sampai satu periode kalau sudah lapar itu makan nasi kerak pun enak saudara. Nasi yang sudah dari kemarin 2 hari mau dibuang sampah masih di meja, saya enggak ngerti kalau itu mau dibuang. Saya makan saudara. Cuma itu berasnya nempel di gigi bolak-balik sini sana nempel. Saya tanya sama istri saya, kamu masaknya kok keliru toh, berasnya enggak enak gitu, nempel di gigi terus. Loh kamu makan di mana? Itu yang di dekatnya kompor. Loh itu mau kita buang. Saya baru tahu, oh ya tetap enak juga walaupun nempel-nempel gitu saudara. Ya, itu kalau sudah lapar saudara. Ya. Nah saudara, waktu saya berpuasa yang paling muncul dan saya selalu sadar itu apa? Dagingnya itu beruntat. Jadi sifat dosa saya itu muncul. Sifat dosa apa? Nah itu yang saya harus perangi. Saudara, kalau puasa, saudara harus tahu menghadapi dirimu sendiri nomor 1. Musuh kita itu diri kita sendiri. Penghalang kuasa Allah siapa? Ya diri kita sendiri. Kita mesti mengalahkan itu. Bagaimana mengalahkannya? Daging itu tidak bisa dikontrol. Ayo bilang, daging tidak bisa dikontrol. Harus disalibkan. Disalibkan itu setengah mati atau mati? Setengah mati dulu baru mati. Daging itu tidak bisa dikontrol. Ya, saudara mau menang melawan daging dengan cara mengontrol daging tidak bisa. Lidah itu dikendalikan oleh apa? Api neraka. Coba bayangin, lidah kita dikendalikan oleh api neraka. Saudara mesti menyalibkan lidah saudara. Wah Pak, kalau disalibkan ya tidak bisa ngomong lagi. Mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Hidupmu bukan lagi engkau, tapi Yesus di dalam engkau. Ya saudara harus mati bersama Yesus. Saudara, waktu saya mempersembahkan hati saya kepada Tuhan di dalam doa, saya mencari wajah Tuhan,
saya mau mati daging saya mau menyerahkan seluruh kelemahan saya. Tuhan, salibkan daging saya. Sehingga bukan lagi saya. Mujizat itu kalau ada sayanya justru saya malah tidak bisa. Ya, sayanya harus mati. Saudara, ini adalah pelayanan kuasa yang sehat. Kalau yang tidak sehat, saudara, engkau masih dagingnya kenceng tetapi engkau mengajak jemaat percaya, jemaatnya percaya, engkau sendiri belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, akibatnya apa? Tetap ada mujizat tetapi engkau tidak bertumbuh. Yang bertumbuh jemaat tetapi engkau dapat celaka. Karena apa? Engkau hidup tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh mati dagingmu, lalu mengadakan mujizat-mujizat, semakin engkau jauh dari Tuhan. Maka akan terjadi Matius pasal 7 ayat 21. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, mengadakan mujizat-mujizat oleh karena nama Yesus. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal sama kamu. Pembuat kejahatan. Sebuah pelayanan kuasa itu adalah sebuah perjalanan iman yang mengosongkan diri sendiri dan yang berserah bersandar kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dan kemudian melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang benar. Saya menjadi pelayan Tuhan. Tidak ada gagah-gagahnya. Ada yang gagah-gagahan. Kalau sudah ada mujizat lalu sombong. Bisa, saudara. Nah, kalau saudara sudah melihat mujizat yang besar, boom, ya. Contohnya orang buta melek, lihat, bukan tetap buta tapi sembuh. Mata busuk jadi tidak busuk lagi, normal. Senang enggak saudara? Memberi kemuliaan kepada siapa kita? Kepada Tuhan. Saudara, pelayanan kuasa itu membangkitkan iman. Apakah pelayanan kuasa itu tidak biblikal? Pelayanan kuasa itu harus biblikal. Harus sesuai sama Alkitab. Kalau pelayanan kuasa tidak sesuai dengan Alkitab itu, Tuhan karena memberikan pelayanan kuasa, ada belas kasihan kepada orang tertentu yang saudara layani. Saudara sendiri tidak bertumbuh dalam iman. Itu berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Maka bisa jadi Matius 7 ayat 21. Tuhan menolak saudara. Tapi pelayanan kuasa yang baik adalah pelayanan kuasa di mana seseorang itu bergantung penuh kepada Tuhan. Dirinya itu sedemikian rupa sampai disalibkan mati bersama Yesus. Nafsunya diserahkan kepada Yesus. Semua keinginan daging, hawa nafsu dan keinginannya semua disalibkan bersama Yesus. Harus seperti itu. Nah, doa puasa bukan cuma itu. Coba kita lihat. Dua Samuel 12 ayat 13 sampai 20. 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 20. Coba lihat, ini tentang Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi ini, Tuhan mengampuni enggak? Nah, walaupun demikian ayat 14, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Wah, justru yang mati anaknya nih. Kesalahan bapak jatuhnya ke anak ya. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Jadi Batseba punya anaknya sekarang ini ditulahi oleh Tuhan dan kemudian sakit. Lihat apa yang terjadi, 16 sama-sama baca. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah.
Saudara, puasa itu apa sih? Minta belas kasihan Tuhan. Bukan cuma menyalibkan daging tetapi minta belas kasihan Tuhan. Puasa bukan menyatakan bahwa saya itu berusaha. Bukan. Justru malah kehilangan usaha, minta belas kasihan Tuhan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Artinya semakin sudah mati dagingnya dan kau meminta belas kasihan Tuhan, baru bisa mujizat terjadi. Saudara, kadang-kadang pelayanan kuasa itu tidak terjadi karena saudara kurang minta belas kasihan Tuhan. Atau saudara itu belum mengaku dosa sampai Tuhan belum berbelas kasihan sama saudara. Belum mengampuni atau belum minta pengampunan dosa. Saudara tahu enggak, Tuhan itu kepada musuhnya pendendam. Betul enggak? Halo, betul enggak? Wah, pendeta ini ngomong enggak biblical. Ayo coba lihat Nahum pasal 2. Nahum pasal 1 ayat 2. Ayo dibaca. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Terus, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Wah, ini sesat gak ini? Atau Alkitabiah? Allah itu kasih. Saudara banyak dengar kalimat-kalimat itu, toh saya juga setuju Allah itu kasih. Coba lihat ayat ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Saudara, ayat ini adalah sebuah paradoks tentang Allah. Paradoks itu kelihatannya seperti bertolak belakang, ya bertentangan. Tapi sebetulnya satu kenyataan yang sama. Besi sembrani itu ada kutub positif, ada kutub negatif. Bertolak belakang toh, ya. Tapi di satu besi yang sama loh. Ya. Allah itu di satu sisi dia penuh belas kasih, penuh kesabaran, besar kuasa, panjang sabar. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Sisi yang lain, Tuhan Allah itu Allah yang cemburu, pembalas, penuh kehangatan amarah, pembalas kepada para lawannya, pendendam kepada para musuhnya. Saudara harus tahu, pembalasan itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Betul? Saudara, melawan orang yang diurapi. Tuhan bilang apa? Jangan sentuh kepada orang yang kuurapi, betul enggak? Saya melihat dulu saya di gereja, sebuah gereja, saudara, ada satu jemaat. Saya kalau pelayan di situ tuh dapat persembahan ganti-ganti jumlahnya. Terus saya tanya, saya bukan ngitung persembahannya itu, bukan, sama sekali enggak. Tapi saya curiga ada seseorang yang korup di situ. Jumlah persembahannya kadang dikorupsinya gede, kadang-kadang sedikit. Dan ketahuan. Ya. Saya lalu tanya sama mereka. Wow, itu saya baru tanya langsung buang seperti geledek. Saya tanya sama teman saya, betul, Li, Yohanes, kalau pelayan di situ persembahannya selalu beda-beda. Itu pasti ada yang enggak beres itu. Pendeta yang ngomong gitu, saudara.
saya semakin yakin, saudara ya. Wah ternyata saya dirapatkan di majelis, lalu di persona non grata. Dianggap orang yang ditolak, jangan diundang lagi. Saudara tahu, enggak sampai 3 bulan dua-duanya mati. Yang marah-marah itu dua-duanya mati. Saya dikasih kabar, Pak tahu orang ini. Enggak ingat saya. Itu yang sama bapak itu gini. Kenapa? Udah mati Pak. Itu enggak lama saudara. Terus saya ditelepon lagi, Pak ingat yang satu lagi Pak. Apa? Enggak ingat saya. Ini loh orangnya gini. Iya kenapa? Ingat saya. Mati juga Pak. Dua-duanya mati saudara. Ada seorang yang ngomong sama saya gini, Pak Yohanes, kami tidak setuju Bapak menginjil. Sipun bayari Bapak. Gitu. Sipun itu apa? Rugi bayari Bapak. Orang yang Bapak injili masuk ke gereja lain. Saya bilang gini, Bapak salahnya bukan saya tidak menginjili atau menginjili. Ya, Bapak ngomong sama penginjil. Kalau bilang sipun, urusannya sama Tuhan, bukan sama saya. Saya ngampuni Bapak. Saudara saya ngampuni. Dari seorang pemilik perusahaan sampai jadi tukang ngepel. Bangkrut. Serem enggak saudara? Terus majelis bilang gini, kamu mesti ngomong sama Pak Yohanes, minta ampun sama dia. Rapatnya itu sambil rapat, saudara, dia gemeter nangis. Belum apa-apa udah nangis. Mau ngomong enggak bisa keluar-keluar, saudara. Terus kemudian saya pengen tahu apa sih. Ternyata minta maaf sama saya, saudara. Minta maaf sambil nangis. Lah saya bilang, saya kan sudah ngampuni. Apalagi yang masih kurang. Saya sudah ngampuni. Betul Pak. Tapi saya merasa tersiksa. Tersiksa kenapa? Ya gara-gara saya ngomong sipun itu kepada pemberitaan Injil. Begitu. Saudara, saya bilang saya ngampuni Bapak kok. Tidak ada sakit hati saya, sudah tidak ada. Ya sakit hati yang dulu itu tapi sudah tidak ada lagi. Yang sakit hati Tuhan ternyata itu. Yang balas Tuhan. Sudah gitu, saya keluar dari gereja itu, malah kena kanker. Terus mati. Allah itu pembalas cemburu kepada siapa? Musuh-musuhnya. Saya bisa ngampuni, Tuhan belum tentu ngampuni. Orang itu mesti merendahkan diri sama Tuhan. Saya pakai sebuah ruangan, tidak ada AC-nya. Wah, kebit-kebit panas. Hamba Tuhan bilang sama saya, tak pasangin AC. Wah, puji Tuhan, terima kasih. AC datang, jebret, puji Tuhan. Pergi, pulang, yang terpasang AC bekas. Saya heran, loh kok bisa AC bekas? Ternyata AC saya dipakai sama pendeta yang satunya. Diganti. Saudara saya bilang, loh kok gini ya? Hamba Tuhan kok enggak takut ya sama Tuhan? Saya enggak apa-apa saudara. Tiba-tiba dinding mereka itu lumutan semuanya. Satu blok lumutan semuanya, sak kamar-kamarnya lumutan. Yang bikin lumut siapa saudara? Itu enggak ada kejadian, lumutan semuanya. Tempat kita enggak ada lumutan. Ya. AC dia mati. AC bekas saya nyala. Coba lihat. Itu Tuhan membela. Nah saudara, ada hamba Tuhan yang ngata-ngatain saya tentang hal-hal mujizat. Dia pelayanan tidak ada mujizat sama sekali, walaupun dia menangis minta tolong.
Buktinya apa? Satu hal, saudara. Tuhan itu begini. Ya, saya mau katakan, hidup saya adalah saksinya. Saya sudah melihat orang yang memusuhi pelayanan kuasa itu berbahaya. Apalagi memusuhi penginjilan, itu jangan sekali-kali, saudara. Gereja yang memusuhi penginjilan tidak akan diberkati. Orang akan bisa habis semuanya. Apalagi sama hamba Tuhan yang penginjilan. Ya, jangan main-main. Saya bukan mau membela diri, bukan, tapi saya mau bilang, saudara, untuk pelayanan kuasa itu ada kemuliaan yang besar, tetapi saudara harus merendahkan diri dan bilang sama Tuhan, saya mau, ampuni saya Tuhan kalau ada kesalahan. Itu penting sekali. Saya tidak bisa jelaskan panjang lebar, tapi Roh Kudus biar bersaksi ke dalam roh saudara masing-masing. Saya bilang kepada pengurus-pengurus yang lama, kalian mesti minta ampun sama Tuhan, bukan karena saya, tapi karena yang disakiti Tuhan sendiri. Kalau dulu pernah protes soal penginjilan, kenapa kok khotbahnya penginjilan terus? Kami tidak bisa mendengar itu, tidak tahan kami. Bapak mesti berhenti khotbah tentang penginjilan. Saya bilang, di seluruh dunia itu yang namanya orang dipanggil jadi penginjil itu sedikit. Kalau ada 100 pendeta yang dipanggil untuk penginjilan itu, Tuhan suruh dia satu ngomong soal penginjilan terus, itu orangnya saya. Kalau kamu ngadepin saya seperti itu, kamu keliru sama orangnya. Ya, kamu sebetulnya ngomong itu sama orang lain. Kalau sama saya justru saya malah disuruh untuk itu. Ya, sudah tahu. Saya ngomong begini, tiba-tiba mereka sadar, iya ya. Kan Tuhan punya hak memilih hamba Tuhan untuk ngomong penginjilan. Dipanggil dengan pelayanan kuasa. Kenapa kami melawan? Sudah, tapi untuk seperti itu, ya, butuh pertobatan. Dan harus minta ampun, minta maaf sama Tuhan sampai Tuhan mengampuni. Dan saudara, itu proses tidak mudah. Sangat berat. Tetapi saudara, kalau ada kerendahan hati, sungguh-sungguh mau bertobat, mau percaya dan bilang sama Tuhan, Tuhan dengan hati hancur. Kalau istilahnya itu sampai delosor di debu tanah. Terimalah saya. Saya menantikan engkau. Sampai murkamu reda. Terimalah saya. Saudara, baru kemurahan Tuhan akan terjadi. Pelayanan kuasa itu tidak main-main. Ada waktunya itu Tuhan kasih tahu saya. Orang yang lawan kamu gini-gini akan mati. Kasih tahu. Kalau saya ngomong begitu, saya kasih tahu sama, kalau Tuhan ngomong gitu, saya kasih tahu orangnya enggak? Saya kasih tahu. Kalau tidak, orangnya mati. Ada beberapa orang yang saya pernah kasih tahu, kamu jahat sama saya gitu, bahayanya apa? Tuhan yang marah loh. Tuhan kasih tahu saya, umurmu enggak panjang loh kalau kamu enggak bertobat. Orangnya takut, sampai sekarang enggak berani ketemu sama saya. Ya, tapi dia bertobat. Tidak lagi jahatin pekerjaan Injil. Ya, tidak berani lagi. Saya bersyukur orangnya tidak mati. Tapi kadang-kadang saya sudah mengampuni, Tuhan belum tentu mengampuni. Karena apa? Ini ayat tadi, Nahum pasal 1 ayat 2. Saudara, sekarang di jemaat CHC Gading Serpong, itu semua sudah ikut kita, udah lari. Ya, ini gereja yang di sini baru nebeng toh, menjadi satu, ya. Gembalanya sudah ngalami, pengurus-pengurusnya, jemaatnya juga banyak yang sudah ngalami, ya. Harus berjalan dengan iman, percaya. Kuasa Tuhan ada di sini. Ya. Kita berserah
berikan dirimu, waktumu, hidupmu mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Kuasa Tuhan akan terus memberkati. Yang berbahaya itu kalau saudara minta disabari terus. Toh akhirnya jemaat yang itu ngejar saya, sekarang ngejarin sudah sampai sandalnya ketinggalan itu. Udah lari, gak mau ketinggalan. Ya, tapi diberkati Tuhan. Saudara, saya tidak memaksa mereka, tetapi Tuhan yang tarik saya, tariknya cepat, saudara. Ya, kalau mereka menolak, tiba-tiba saya ditarik di luar, boom. Ada kuasa Tuhan yang didemonstrasikan. Nah sekarang mereka melihat itu, mengejar itu semua. Mereka tidak bisa lagi menahan, saudara. Kuasa Tuhan tidak bisa ditahan. Karena di dalam ditolak, di luar Tuhan bikin ledakan yang besar. Terus kemudian semua ketarik ke situ. Termasuk jemaat kita dulu, saudara. Nah sekarang termasuk di sini. Tidak boleh berpikir harus dikasihani. Tapi harus taat sama Tuhan. Amin. Tidak boleh mengikuti kehendak daging. Sebab siapa mengikuti kehendak daging dia akan mati. Betul? Ya enggak? Yesus tidak toleransi sama orang yang tidak percaya. Yesus mengecam ketidakpercayaan mereka, betul enggak? Mengecam. Kalau saudara mengerti dalam bahasa Yunani, mengecam itu dalam sekali. Ya bukan cuma ngomong gimana. Nanti satu waktu saya akan jelaskan. Tetapi karena waktunya tidak keburu, kita mau berjaman kudus. Ya, berikan hati saudara dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Indah sekali Tuhan mengajari kami tentang mendekat kepada Allah. Merendahkan diri sampai kepada debu tanah. Mencari kemurahan Tuhan, pengasihan Tuhan. Menjadikan diri nol, tetapi semuanya kami berserah kepada Tuhan. Sehingga daging kami mati, disalibkan bersama Yesus. Engkau hidup memerintah di dalam kami, berkuasa atas kami. Oh Tuhan, pandanglah jemaat-Mu. Saudara sekarang berikan hatimu kepada Tuhan. Persembahkan hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berbicara pada pagi ini, memenangkan hati kami, menarik hati kami. Tolonglah kami yang tidak percaya. Tolonglah kami. Aku percaya, katakan begitu. Tolonglah aku yang tidak percaya. Aku mau merendahkan diri sampai ke tanah. Minta belas kasihan Tuhan. Berdoa puasa. Menyalibkan seluruh daging. Semua hawa nafsu. Kesombongan. Dan semua keinginannya. Keinginan daging. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Untuk mati bersama Kristus. Untuk bangkit bersama Kristus. Biar Kristus yang hidup. Hidupku bukan lagi aku. Tetapi Kristus di dalam aku. Saya mau percaya. Sehingga tanda-tanda ajaib menyertai. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Saudara, gereja CHC itu saya bilang sama Tuhan. Gereja CHC itu adalah gereja yang memberitakan Injil. Gereja yang tanda-tanda ajaib itu adalah sebuah keniscayaan, keharusan untuk memenangkan dunia. Jadi ciri utamanya ya di situ. Ciri utamanya apa? Memberitakan Injil. Mengusir setan-setan. Menyembuhkan orang-orang sakit.
Itu ciri-cirinya, dari dulu saya begitu. Sejak awal. Tapi jemaat yang saya layani bertumbuh pelan-pelan. Nah sekarang sudah bisa. Ya. Dan mulai bisanya itu, saudara, itu seseorang, ada orang-orang yang sederhana yang enggak ngerti apa-apa. Ya ada Pak Sugeng, ya, Pak Sugeng pendeta. Ketemu belum setahun, belum 4 bulan. Udah boom, mujizat bisa. Ya toh? Ada yang udah frustrasi, Pak saya enggak bisa. Saya pasti enggak bisa, wis saya keluar saja, saya keluar dari sekolah penginjilan supernatural. Saya bilang enggak usah, kamu pasti akan diberkati sama Tuhan. Udah serahkan sama Tuhan. Boom, bisa mujizat. Ya. Ada tukang martabak yang bisa karunia mujizat banyak sekali. Ada gitu kan? Ya. Apa dia orang yang mampu dari dirinya? Itu semua kasih karunia. Ya. Saya melihat gereja yang dibutuhkan zaman ini adalah gereja yang memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan. Itu gereja CHC, ya. Amin. Kita bukan untuk hidup diri sendiri, bukan untuk kita sendiri, bukan. Kita mesti hidup untuk orang lain. Gereja CHC bukan untuk dirinya sendiri, untuk kerajaan Allah. Memberkati gereja lain, rahasianya jangan disembunyikan buat gereja lain. Buka, bongkar semua. Ya, saya sudah bongkar semua, tidak ada yang rahasia. Saya dikenal sama murid-murid saya tidak pelit rahasia. Ya, untuk hal supernatural saya buka semua, saya bongkar semua. Kalau engkau mau belajar engkau akan dapat banyak. Dan saya rahasianya tidak ada. Saya bongkar semua. Semakin saya bongkar, makin banyak orang yang bisa pelayanan supernatural itu. Saya bersyukur sama Tuhan, termasuk gereja ini. Amin. Ya. Sekarang kita akan perjamuan kudus. Silahkan bisa dibuka. Silahkan. Kita menyanyi satu pujian. Ajaiblah darah Yesus. Saudara yang menerima roti dan anggur, saudara berdoa, minta dilayakkan oleh Tuhan, diampuni dosa-dosanya. Ajaib, ajaib, darahnya menebusku. Ajaib, ajaib, darahnya sembuhkan. Mari berdiri sama-sama. Darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutuk. Ajaib, ajaib, darah Yesus ajaib. Saudara, saya bacakan ayat Alkitab di roti
Di sini percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara, kita akan menerima perjamuan bersama-sama, nanti kita akan makan bersama-sama. Kita nyanyikan sekali lagi, darah Yesus. Kornya. Darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutuk. Ajaib, ajaib, darah Yesus ajaib. Mari kita berdoa. Roh Kudus, satukan kami dengan tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan ini. Datanglah Roh Kudus dan berkuasalah atas kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti yang tidak beragi, mengangkatnya di hadapan Allah Bapa, lalu memecah-mecahkan. Di dalam ucapan syukurnya, dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Sebab persekutuan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Lalu kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur merah. Dia mengangkat cawan itu dan mengucap syukur lalu berkata, inilah cawan perjanjian, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Saudara berdoa, minta pengampunan Tuhan, dan darah Yesus menyucikan saudara. Haleluya. Mari kita angkat roti bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengangkat roti itu dan memberkatinya lalu berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di hadapan Tuhan bersama-sama. Yesus mengangkat cawan itu dan dia memberkatinya lalu berkata, inilah cawan perjanjian, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa berterima kasih. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu menghancurkan semua kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk kematian, kutuk perceraian, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Di dalam darah Yesus kami dimerdekakan. Tuhan telah menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Tuhan telah menderita, mati karena dosa kita supaya kita dikuduskan. Kita menjadi kaum tebusan yang dikuduskan, yang disembuhkan, yang dibebaskan dari segala kutuk termasuk kutuk kemiskinan, kemelaratan, kutuk perceraian, kutuk kegagalan. Di dalam darah Yesus kita dimerdekakan. Sekarang terima kemerdekaan itu di dalam nama Yesus, kesembuhan, kelepasan, bebas dari roh-roh jahat, oleh darah Yesus, dalam nama Yesus, semua kuasa-kuasa gelap itu menyingkir dari kita semua, anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, kami percaya sudah dibebaskan. Saya hitung sampai 3, semua roh-roh jahat itu semua harus keluar di dalam nama Yesus. 1, di dalam nama Yesus. 2, 3. Haleluya. Kebebasan terjadi, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terpujilah Engkau selama-lamanya, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan silakan duduk.